Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, ini dalam membuat laporan akuntansi, ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, dia harus dapat dipercaya, artinya laporan yang dibikin itu harus bisa dipercaya oleh semua pengguna. Dapat dipahami berarti bisa dibaca gitu ya. Artinya jangan ini teh bikin laporannya gimana gitu kan ya. Nah, ini dapat dibandingkan. Tadi dapat dibandingkan itu bisa dibandingkan dengan perusahaan lain atau bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konsisten artinya konsisten itu sesuai dengan data dia gitu ya. Konsisten itu. Kemudian materialistis. Materialistis itu artinya apa? Bahwa data yang disampaikan bila terjadi kesalahan itu akan menyebabkan menyebabkan orang lain itu berpengaruh terhadap keputusan orang lain. Nah, jadi nggak boleh salah gitu ya data-data yang disampaikan. Kemudian relevan. Relevan itu sesuai. Artinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan perusahaan atau pemakai informasi tersebut. Ini perbandingan antara manfaat dan wilayah, manfaat dan biaya. Artinya yang disampaikan itu harus ada yang dibeli atau yang digunakan itu uangnya itu harus bisa membandingkan antara besaran manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan. Ada lagi karakteristik yang lain, dia tadi ya relevansi itu harus berhubungan dengan nilai prediksi, nilai umpan balik, tempat waktu, reliabilitas, kemudian komparabilitas tadi perbandingan konsisten itu jadi harus sesuai terus gitu kan, penulisannya jangan beda-beda gitu kan. Nah, itu untuk karakteristik. Sekarang untuk prinsip, ini jarang ditanya sih sebenarnya ya untuk karakteristik. Kalau di UN emang kadang pernah ditanya materialistik itu apa, relevan itu apa gitu ya. UTBK belum pernah saya menemukan ada pertanyaan tentang karakteristik ini. Prinsip dasar akuntansi, prinsip atau sifat yang mendasari akuntansi. Tujuannya itu untuk apa gitu kan ya. Nah, jadi prosedur yang ini prinsip harga pokok, kemudian pendapatan, penandingan, objektivitas, konsistensi, pengungkapan. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Oh, ini nih mungkin yang paling sering ini. Ini pernah keluar. Konsepnya itu kesatuan usaha. Kesatuan usaha itu apa? Artinya dia ada pemisahan harta antara misalkan nih suatu perusahaan itu unitnya banyak, antara unit A dengan unit B itu dia pisahkan catatan akuntansinya. Atau misalkan kalau saya bikin perusahaan pribadi ya perorangan, maka catatan keuangan perusahaan itu berbeda dengan catatan rumah tangga saya misalkan. Nah, itu untuk kesatuan usaha. Kalau kelangsungan usaha artinya laporan keuangan yang kita bikin itu harus berlandaskan bahwa usaha kita itu tidak akan bangkrut. Artinya ini kita akan berumur panjang gitu ya. Ini untuk kelangsungan usaha. Dasar keuangan artinya dalam melakukan pembuatan laporan keuangan ini kita menggunakan dasar uang tertentu. Misalkan kalau dolar terus laporannya ya. Kalau dalam bentuk rupiah semua, jangan tahun ini dolar, tahun berikutnya rupiah, nanti ganti lagi jadi yen, kan susah gitu ya membandingkannya. Itu untuk dasar keuangan. Periode, jadi biasanya umumnya ya, periode akuntansi itu diambil adalah 1 tahun. Artinya dari 1 tahun kalender itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sekarang nih misalkan bulan Februari, Januari kemarin kan berarti itu baru awal-awal periode perhitungannya. Nah, itu untuk yang prinsip dasar. Ini mungkinnya yang paling sering itu tadi kesatuan usaha, kelangsungan, dasar keuangan, dan periode. Pernah keluar itu tentang kesatuan usaha ya, waktu itu pernah ada keluarnya. Sekarang ini akuntansi keuangan. Bidang akuntansi sekarang ada berapa sih bidang akuntansi? Sebenarnya tergantung bukunya juga ya, bukunya ada yang menerangkan 8, ada yang menerangkan 10 gitu kan tentang bidang akuntansi itu. Nah, sekarang kita lihat akuntansi yang pertama itu akuntansi keuangan atau disebut juga akuntansi umum ya. Nah, akuntansi umum ini atau keuangan, dia itu apa? Dia itu membuat dia itu akuntan ya yang ada di perusahaan, dia membuat laporan dari transaksi sampai bentuk laporan keuangan. Gitu ya. Nah, itu untuk laporan keuangan ini untuk siapa? Untuk pengguna eksternal. Jadi untuk pihak eksternal dia bikin gimana nih caranya dia bikin laporan. Kadang kan perusahaan itu dia bikin laporan antara untuk pihak luar dengan pihak intern perusahaan itu dia bikinnya beda gitu ya.
Nah, kemudian ada yang kedua auditing. Audit itu kan biasanya apa? Pemeriksaan. Nah, ini adalah pemeriksaan biasanya pemeriksaan untuk mana? Itu untuk akuntansi umum tadi gitu kan. Nah, jadi si akuntansi umum itu dia boleh bikin laporan tapi nanti akan diperiksa oleh akuntansi auditing gitu ya. Nah, ini biasanya oleh KAP ya, konsultan akuntansi publik biasanya. Jadi tiap-tiap perusahaan itu nanti akan didatangi oleh KAP-nya, konsultan akuntansi publiknya untuk lihat laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi keuangan. Kemudian yang berikutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini apa? Ini yang ketiga, dia itu menghitung biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi berapa nih biayanya? Nah, ini ya, menghitung biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu selama proses produksinya berapa? Nah, itu dihitungnya oleh akuntan biaya. Kemudian ada akuntansi manajemen. Ini ya, akuntansi manajemen itu dia ngapain? Dia itu adalah akuntan yang ada di perusahaan. Kemudian dia itu membantu pihak manajemen perusahaan untuk membuat keputusan, gitu ya. Membuat keputusan perusahaan. Ini harus dibagaimanakan. Jadi kan nanti yang bikin laporannya adalah akuntan keuangan, nanti yang menilainya adalah akuntan manajemen gitu ya. Kemudian perpajakan. Yang gimana yang perpajakan? Ya judulnya juga perpajakan, berarti dia yang berhubungan dengan pajak gitu ya. Berhubungan dengan pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, misalkan PPN gitu ya, pajak penjualan, kemudian pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai. Nah, ini kan berkaitan dengan pajak. Biasanya tujuan ada akuntan perpajakan itu untuk menekan pajak biar serendah mungkin gitu ya, pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah akuntan anggaran. Akuntan anggaran itu adalah untuk melakukan menyajikan kegiatan keuangan. Nah, ini dia itu menyajikan kegiatan keuangan yang dilakukan atau anggaran ya. Ini biasanya untuk negara, biasanya kalau misalkan perusahaan besar juga ada ya akuntan anggarannya. Kemudian kalau pendidikan ini ya judulnya juga pendidikan ya, berarti akuntan yang berkaitan dengan kegiatan mengajar gitu kan. Nah, ini tentang materi akuntansinya bagaimana. Nah, itu untuk akuntan pendidikan. Kemudian akuntan sosial. Akuntan sosial itu tadi berkaitan dengan social cost. Biasanya dia itu yang menganalisa dampak sosial dan dampak lingkungan hidup yang lingkungan hidup ya LH yang diakibatkan oleh adanya kegiatan ekonomi di perusahaan. Kemudian nanti ada akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan berarti itu adalah akuntan yang kerja di pemerintahan gitu ya, atau kerjanya di lembaga pemerintahan gitu kan. Itu untuk akuntan pemerintahan. Kalau akuntan syariah itu berarti ya judulnya juga syariah ya. Berarti dia itu berdasarkan sistem syariah gitu kan. Nah, jadi berdasarkan sistem syariah itu nanti ada dua. Jadi kalau pekerjaannya atau istilahnya akuntabilitasnya ya, kegiatan akuntabilitasnya itu dia sesuai dengan aturan syariah atau aturan agama, nah gitu kan. Nah, nanti untuk pelaporannya atau laporan yang dia buatnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah dan manusia pada umumnya. Nah, itu untuk bidang ya. Bidang pernah ditanya, tapi kalau nggak salah bidang auditing, kalau nggak salah waktu itu ya, auditing itu bidang apa, berarti dia untuk memeriksa. Sekarang profesi. Profesi akuntan itu apa? Akuntansi. Pertama akuntan intern. Artinya intern itu dia kerja di dalam perusahaan. Kalau akuntan publik yang tadi ya, yang dia itu kerja sendiri, bikin konsultan, kemudian nanti bisa digunakan oleh
perusahaan-perusahaan untuk mengaudit akuntan internnya. Akuntan pemerintahan berarti dia yang kerja di pemerintahan gitu ya, kayak di BPK gitu kan. Kemudian kalau akuntan pendidik itu berarti yang jadi guru akuntansi gitu ya, itu untuk profesi. Sekarang etika berarti dalam akuntan itu dia harus bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan publik, integritas, objektivitas ya, tidak boleh kompetensi, kemampuan, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Ini mah umum lah ya, bahwa tiap profesi itu ada etikanya gitu kan. Nah, itu untuk etika. Bisa kita lewat. Sekarang struktur. Struktur ini kalau kita baca sama dengan yang tadi ya, memberikan laporan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, modal gitu kan. Kemudian fungsinya mengetahui posisi laporan keuangan, laba rugi, uang masuk keluar, struktur modal, mengetahui jumlah modal sendiri atau saham, modal pihak luar dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita terangkan lebih lanjut ya di bawah tentang PDA gitu kan. Kemudian karakteristiknya tadi udah ya, ada yang relevan dan lain sebagainya. Dasar asumsinya juga sama tadi udah. Sekarang ini unsur laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan atau kita istilah dengan akun, kalian pasti udah tahu lah ya akun. Akun itu nanti dibagi menjadi 5, ada akun harta, akun hutang, ya harta, hutang, modal, pendapatan dan beban. Harta ini dia nanti ada yang membagi menjadi 5, ada harta lancar, jangka panjang, tetap, tidak berwujud dan lain-lain. Yang lancar itu apakah surat berharga, wesel, tagih. Wesel itu ada 2, ada wesel tagih, wesel bayar. Kalau tagih itu berarti kita bisa nagih ya, artinya itu piutang. Kemudian piutang, persediaan, perlengkapan, beban dibayar di muka, atau ada juga misalkan ditambahkan dengan pendapatan yang masih harus diterima. Sebenarnya sama-sama aja ya dengan piutang. Investasi jangka panjang bisa berupa saham, obligasi, tanah yang belum dipakai. Harta tetap, tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan. Ingat, ini bedakan nih antara peralatan dengan di sini ada perlengkapan. Apa bedanya harta lancar dan harta tetap? Kalau lancar itu umurnya kurang dari 1 tahun, artinya dalam 1 tahun dia bisa bertambah atau berkurang. Kalau harta tetap, dia usianya lebih dari 1 tahun ya, artinya dia baru berkurangnya itu nanti setelah lebih dari 1 tahun. Kemudian harta tidak berwujud, contohnya hak paten, hak cipta, franchise, goodwill. Nah, tentang akun ini termasuk materi paling sering ditanya. Jadi ini harus wajib kudu bisa gitu ya untuk jenis-jenis akun ini. Nah, biasanya itu yang ditanya itu tentang harta ini, kemudian nanti berkaitan tentang utang. Nah, ini ya harta lain-lain, mesin yang tidak digunakan, gedung yang sedang dibangun gitu ya. Kemudian akun utang, ada wesel bayar tadi kan ya, berarti surat atau perjanjian yang harus kita bayar, utang usaha atau utang dagang, biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan diterima di muka. Jangka panjangnya hutang bank, hutang hipotek, hutang obligasi. Hipotek itu apa sih? Hipotek itu hutang yang pakai jaminan, misalkan pakai BPKB gitu ya, pakai apa itu teh sertifikat. Nah, itu hipotek. Modal. Kemudian akun pendapatan. Pendapatan ada 2, pendapatan usaha, pendapatan luar usaha. Contohnya pendapatan bunga, komisi gitu ya, sewa. Kemudian akun beban, beban usaha, penjualan, administrasi, listrik, beban lain-lain, sewa dan bunga. Nah, ini untuk akun. Ya. Jadi kalau misalkan kita ringkas tentang akun ini kan akun. Akun itu kan wadah ya. Akun itu nanti dibagi menjadi 2, ada akun real, ada akun nominal, gitu kan, biar sederhananya. Nah, akun real nanti dibagi menjadi 3, ada harta, ada utang, dan ada modal. Nanti nominal dibagi 2, pendapatan dan beban. Itu ngapalinnya kalau kalian pengen pengen gampang gitu ya. Nah, ini biasanya saya tuh selalu nulis gini, kalau di akun real ini dia nanti ada di neraca HUM itu, kalau nominal itu ada di laporan laba
rugi. Harta ini nanti dibagi 5, ada dibagi 3. Jadi yang sering ditanyakan sebenarnya hanya 3 sih ya harta itu. Jadi nanti ada harta lancar, kemudian ada harta tetap, dan ada harta tidak berwujud. Nah, ini tugas kalian adalah menghafalkan yang mana yang tetap, yang mana yang lancar, yang mana tidak berwujud. Ini isi ke sini gitu ya. Nah, misalkan harta yang lancar, misalkan kas gitu kan, kas. Kemudian nanti ada apa? Surat berharga, misalkan gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada perlengkapan, misalkan gitu ya. Ada piutang. Nah, ini isi semua ke sini. Itu hafalkan ya. Nanti kalau harta tetap ada apa? Peralatan, misalkan. Terus nanti ada apa? Gedung, misalkan. Ada mesin, ada kendaraan, ada tanah terus. Itu karena dia sering ya ditanyakannya tadi kata saya. Nanti di sini ada goodwill, nama baik, kemudian ada franchise atau waralaba gitu ya. Nah, itu juga hutang. Hutang tadi dibagi berapa? 2 ya. Utang itu nanti ada utang lancar, kemudian nanti ada utang tetap. Sama dengan harta, hutang juga yang lancar itu berarti yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Misalkan hutang dagang atau hutang usaha gitu ya. Kan kita kalau kredit barang itu nggak pernah sampai 2 tahun gitu ya. Kredit panci 2 tahun gitu kan nggak pernah ya. Nah, ini untuk hutang usaha. Kemudian nanti ada beban dibayar di muka, bukan? Bukan. Ini beban yang masih harus dibayar. Nah, ini nanti jangan ketukar-ketukar dengan apa yang ada di harta lancar, ya. Ini untuk cara mudahnya sih mungkin dibagi jadi gini ya, jadi dalam grafik kayak gini atau tabel kayak gini. Itu untuk akun. Ada yang ditanya nggak sampai akun? Barangkali ada yang mau nanya dulu sebelum diteruskan. Ada nggak? Ada nggak? Halo? Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, tadi ya, penggolongan akun. Sama kayak tadi, akun itu nanti dibagi 2. Real. Real itu artinya apa sih? Real itu artinya baik angka maupun barangnya atau wujudnya ada. Gitu kan? Ini HUM, gitu kan? Ini PB. Tadi saya katakan bahwa yang real itu nantinya ada di neraca, kalau yang apa? Kalau yang nominal itu artinya ada di laba rugi. Nah, ini ada yang nanya nih, apa sih Bu akun terbuka dan tertutup katanya. Nah, akun terbuka itu berarti dia itu terbuka nanti ada di laporan. Nah, yang ada di laporan itu ya, yang di akhir itu yang mana? Harta, hutang, dan modal. Nah, sebenarnya kan laporan itu kalau kalian udah bikin kan kemarin laporan ya untuk yang jasa. Itu kan nanti ada laporan harta, hutang, modal, kemudian bawahnya ada prive, ada pendapatan apa, beban apa gitu ya. Nah, itu kan nanti di laporan itu tidak semuanya apa ya? Tidak semuanya kelihatan. Tidak semuanya ada nanti di laporan terakhir itu kan di neraca itu. Di neraca itu yang munculnya hanya HUM. Jadi yang terbuka itu yang mana? Yang HUM ini ada. Nanti nilai pendapatan dan beban itu kan dinolkan. Nah, maka dia disebutnya ini yang tertutup karena nanti di akunnya itu di laporan itu dia nggak ada. Gitu ya. Nah, ini yang terbuka. Berarti dia ada nanti di laporan catatannya. Karena kan di laporan akhir itu kita hanya sampai modal. Kan ada ya neraca saldo setelah penutupan. Itu hanya sampai modal. Angka yang di bawah modal itu nanti hilang semua. Maksudnya hilang tuh habis kan ditutup karena kita sudah melakukan perhitungan apa? Perhitungan perubahan modal. Yang kita menghitung modal akhir itu kan, modal akhir itu ada modal awal ditambah laba atau rugi gitu kan, dikurangi dengan prive. Nah, maka angka yang ada di pendapatan laba rugi ini berarti ini hilang kan. Yang mana laba rugi ini isinya apa? Laba rugi itu isinya pendapatan atau beban. Maka yang nanti ditutup itu akun mana saja? Akun ini.
ini hilang semua yang ini gitu kan. Ini nggak ada gitu kan. Nah, ini yang tertutupnya, ini yang terbukanya tinggal yang ini sampai ke sini. Jadi ini yang terbuka, ini yang tertutup. Itu tadi yang nanya ya. Kemudian ada lagi yang nanya ini, balik lagi. Tadi saya nulis mana ya? Goodwill ya. Apa goodwill? Goodwill itu nama baik perusahaan atau nama baik merek kita. Contohnya gini, ini harta tidak berwujud itu ada merek ya, ada hak paten gitu kan. Nah ini juga sering ditanya nih untuk yang tidak berwujud ini. Goodwill itu nama baik. Artinya nama baik itu kalau misalkan kita dengar air mineral, yang kebayang merek apa? Air mineral itu kan kebayang Aqua, ya kan? Oh beli Aqua, padahal kita dikasihnya Ron misalkan, atau dikasihnya mereknya mineral, tapi kan mau aja kita bilangnya, padahal kita bilangnya Aqua. Nah berarti Aqua itu bagi pemilik merek Aqua itu adalah nama baik, gitu ya? Itu untuk goodwill. Terus kita lanjutkan, ini udah kesini. Sekarang PDA, yang wajib bisa di sistem informasi itu adalah PDA, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi awalnya kan tadi ya yang Luca Pacioli itu tadi yang sebelah menyebelah, bahwa sebelah menyebelah itu artinya nanti ada sisi debit, ada sisi kredit, kemudian yang debit itu diisi oleh aktiva. Aktiva itu kata lainnya adalah aset gitu ya, kata lainnya lagi adalah harta. Nah ini sama dengan modal. Modal itu kata lainnya apa? Ekuitas. Nah ini kan awalnya seperti ini. Nah ternyata modal itu nanti ada dua. Modal itu ada yang dari sendiri, ada yang dari luar gitu kan. Ada modal sendiri yang kita miliki sendiri, ada modal dari luar. Nah ini misalkan biasanya H. Modal sendiri disebutnya M, modal dari luar itu disebutnya utang. Maka nanti PDA-nya itu seringnya kan kita gini ya, H itu sama dengan U plus M. U dulu kita tulis duluan dibanding M. Apa? Untuk memperlihatkan bahwa di dalam harta kita itu ada harta orang lain alias ada modal dari luar. Maka hutangnya ini duluan ditulis. Ini ya untuk istilah aktiva, aset, harta itu juga jangan lupa karena nanti di soal kadang dia nulisnya aktiva, kadang aset, kadang harta. Ini juga modal sama dengan ekuitas juga sama. Utang itu kata lainnya apa? Liability ya atau liabilitas. Liabilitas atau kadang ada yang nulisnya dia itu kewajiban. Itu untuk utang. Terakhir sekarang analisa transaksi dan pencatatan dalam PDA. Nah, sebelum melakukan PDA, kita harus tahu apa? Kita harus tahu dulu ruang lingkup pihak yang terlibat dalam transaksi. Transaksi internal artinya hanya dalam perusahaan sendiri. Dia tidak melibatkan orang lain atau tidak melibatkan pihak luar. Kalau pihak eksternal, transaksi eksternal artinya pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Itu untuk transaksi. Sumbernya nanti ada transaksi modal, transaksi usaha. Ini jarang ditanya sih sebenarnya ya. Kalau yang eksternal internal ini pernah ditanya. Kalau transaksi modal ini jarang. Setoran modal, prive, pendapatan dan beban. Berarti ini kan yang berhubungan dengan modal. Kemudian yang usaha itu pembelian aktiva atau memperoleh pinjaman. Kemudian transaksi dalam persamaan akuntansi ini bisa ditulis dengan penambahan atau pengurangan dua akun atau tidak. Nah, satu lagi bahwa kan syarat utama akuntansi itu harus balance, ya kan? Adanya keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Itu untuk analisa transaksi. Terakhir sebelum ke soal, ini analisa laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus dibikin pertama itu laba rugi. Laba rugi itu diperoleh dari mana? Laba rugi, nilai laba dan rugi itu dari mana? Itu dari pendapatan dikurangi dengan beban. Hasilnya dia laba atau rugi. Nah, maka nanti dimasukkan ke laporan perubahan modal. Ya, ini sering ditanyanya gini, hasil dari laporan rugi laba itu masuk ke mana? Masuk ke perubahan modal.
Nanti perubahan modal masuk ke mana? Ke sini tadi, ke laporan posisi keuangan. Nah, maka yang ada di laporan laba rugi, perubahan ekuitas itu tadi disebutnya akun terbuka ya. Tertutup. Nah, nanti ya yang terbuka itu yang ada di posisi keuangan atau yang ada di neraca. Laporan arus kas ini adalah laporan yang memperlihatkan operasional perusahaan yang menyebabkan perubahan akuntansi ya atau perubahan posisi kas gitu ya. Itu untuk teorinya. Sekarang kita lihat ke soal ya. Soalnya ini lumayan banyak ya, keburu nggak ya? Nah ini nomor 1 dan nomor 2. Buku pertama yang ditulis Luca Appacioli berjudul apa yang tentang akuntansi untuk perlu tidaknya menanamkan modal. Perlu tidaknya menanamkan modal itu berarti berkaitan dengan mana ini investor, ya kan? Menambah atau tidak modal. Itu nomor 1 dan 2. Berikutnya kita lihat langsung coba. Kita lihat. Sebuah pekerjaan akuntansi yang pertama-tama harus dilakukan adalah apa? Yaitu menentukan sistem akuntansinya kayak gimana. Ya, setelah menentukan sistemnya kan nanti kalau sistem A, sistem B perusahaan yang sehat akan selalu menyusun laporan keuangan setiap tahun. Manfaat laporan keuangan bagi manajemen. Nah ini, kalau tadi bagi investor, sekarang bagi manajemen. Manajemen itu untuk apa? Kebijakan perusahaan, ya kan? Berarti yang mana nih yang betul kalau kebijakan perusahaan? Memperhitungkan prospek sebelum menanamkan modal. Berarti ini investor, ya kan? Mengetahui laba perusahaan untuk pajak. Pajak itu berarti untuk siapa tadi? Pemerintah. Landasan untuk tetap bekerja, berarti ini untuk siapa? Untuk karyawan. Mengetahui perkembangan usaha. Nah, ini kan tadi kebijakan yang akan diambil. Berarti ini untuk manajemen perusahaan. Itu untuk nomor 4. Berikutnya, nomor 5. Aktiva lancar. Nah ini tadi, aktiva itu kata lainnya apa? Harta atau aset. Tadi yang lancar itu apa? Yang kurang dari 1 tahun. Kas betul. Wesel bayar, berarti itu surat tagihan kan? Berarti ini salah, karena dia masuknya ke hutang. Karena harus kita bayar. Ya, ini yang salah. Piutang betul, persediaan barang betul, biaya dibayar di muka ini betul. Terus akun yang termasuk akun nominal. Ingat, akun itu tadi ada 2 kan? Ada akun real, ada akun nominal. Real itu terdiri dari HUM, harta, hutang, dan modal harta, hutang, modal. Nominal itu pendapatan dan beban. Ditanya nominal berarti yang masuk pendapatan atau beban. Pendapatan sewa. Betul, ini ya berarti jawabannya yang A. Kalau ini biaya dibayar di muka masuknya ke harta. Persediaan harta. Biaya yang masih harus dibayar berarti ini hutang. Pendapatan diterima di muka ini harta. Itu untuk nomor 6. Terus berikutnya kita lihat. Berikutnya adalah posting. Nah, ini kalau posting ini berkaitan dengan siklus ya. Siklus itu kan dari awal periode sampai akhir gitu ya. Ini siklus termasuk sering ya. Pertama, dia itu ada apa? Ada bukti transaksi. Yang kedua, melakukan apa? Jurnal. Yang ketiga itu adalah pencatatan di buku besar.
Dari bukti transaksi, jurnal, sampai buku besar, ini disebut itu untuk siklus. Yang kedua itu nanti yang keempat ya. Nah, setelah buku besar, ini buku besar itu dibuat apa? Dibuat neraca saldo, saldo-saldo dari buku besar. Terus dibuat apa? AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ada neraca saldo disesuaikan. Kegiatan dari neraca saldo sampai neraca saldo ikhtisaran. Ya. Nah, ini pengikhtisaran. Nah, nanti yang berikutnya, yang keempat itu ada pembuatan laporan. Laporan itu yang tadi kan, laporannya ada 4. Laporannya itu apa saja? Tadi ada laporan laba rugi, gitu kan. Kemudian perubahan modal, kemudian kas, gitu ya, yang sering dibuat itu kan 4. Nah, tahap atau siklus yang keempat ini disebut sebagai tahap pelaporan. Nah, sekarang ini pertanyaannya nomor 7, posting dari jurnal, nih, posting dari jurnal ke rekening buku besar. Berarti masih di sini kan? Dari jurnal ke buku besar. Berarti dia masuk ke tahap mana? Tahap pencatatan. Untuk siklus ini pengikhtisaran apa, pelaporan apa, ini termasuk sering ditanya. Itu untuk nomor 7. Berikutnya 8, PDA, persamaan dasar akuntansi itu H sama dengan U plus M. Kalau nyari U, berarti gimana? H min M. Kalau nyari M, berarti gimana? H min U. Berarti yang mana jawabannya? Kita lihat. Modal itu tadi M sama dengan H min U, kewajiban. Nah, berarti nomor 8 udah langsung jawabannya yang A. Itu untuk soal 1 sampai 8. Sekarang kita lihat soal nomor, ini sini dulu lah. Soal nomor 9 ya, berikutnya. Mangga kalau ada yang ditanya, atau terlalu cepat, terlalu lambat. Udah mahir lah, saya mah yakin ya kalau anak asing. Kenapa? Ibu, boleh lihat yang nomor 6 tadi, nggak ke screenshot tadi. Nomor 6 boleh. Ini akun nominal? Iya, Ibu. Boleh nomor 6. Udah, Ibu. Makasih, Bu. Nah, kita terusin. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Dari transaksi tersebut, transaksi yang mengurangi harta. Ini sebenarnya model soal UN ya, mengurangi harta. Nah, kita lihat, berarti kita analisa satu-satu. Menginvestasikan uang 20 juta sebagai modal. Kalau invest, berarti akun apa yang berubah? Invest itu pasti kas. Kasnya bertambah karena dia berupa uang. Kemudian sebagai modal, berarti ini modalnya bertambah. Dia itu apa? Mengurangi harta. Berarti yang ada angka satunya salah. Maka jawaban A dan B pasti salah. Nomor 2, membayar beban. Bayar, nih ada kata bayar. Bayar itu pasti pakai kas. Kasnya akan berkurang. Bayar apa? Beban. Berarti ini beban sewanya bertambah. Kas ini masuk ke harta. Berarti yang ada angka 2-nya mungkin betul, berarti yang salah karena dia tidak ada angka 2-nya. Lihat ini, angka 4-nya ada dua-duanya, berarti nggak usah dilihat, tinggal 3 dan 5. 3 betul salah. Membeli perlengkapan secara tunai, berarti beli. Beli itu pakai uang. Beli itu berarti perlengkapannya bertambah, kemudian secara tunai, berarti kasnya kurang, maka yang ada angka 3-nya betul, maka jawabannya 9 itu yang C. Ya udah, jadi nggak usah dilihat semua. Itu nomor 9. Terusin ke nomor 10, 11 ya. 10, 11 ini berkaitan tentang perubahan ini ya, 10, 11, 12 ini sebenarnya sama kalau nggak salah ya, 10, 11.
Kita lihat tentang perubahan di PDA. Tentang PDA ini saya katakan sering ditanyakan tentang perubahannya. Yang pertama lihat, kalau diketahui bahwa selama satu periode jumlah aktiva berarti harta bertambah itu berarti ini delta H, pakai delta ya karena ada kata bertambah berarti dia berubah 40 juta. Jumlah kewajiban bertambah berarti nah ditanya perubahan Pak, ditanyanya adalah delta M. Nah, maka delta M-nya itu adalah apa? Delta H dikurangi dengan delta U. Dari mana ini? Karena tadi kan H itu adalah U plus M. Berarti kalau nyari M itu adalah H min U. Maka kita masukin angkanya. Lihat tandanya, positif, negatif. Positif berarti kalau positif, maka M-nya itu bertambah. Kalau nilainya negatif, berarti dia berkurang. Itu ya untuk nomor 10. Berarti dia apa? Bertambah, maka jawabannya yang C. Ini ya, nomor 10 C. Terus. Pada perusahaan berarti kita 1 Januari 25. Kemudian pada 31 Desember, nah kemudian ini ada 31 Desember, ternyata hartanya itu berubah, katanya jadi 145. Pada tanggal 1 Januari kewajibannya 115. Yang ditanya, apa yang terjadi dengan perubahan ekuitas? Nah, lihat. Ini ada H, ada U. Ditanya M. M itu tadi apa? H min U. Berarti berapa? 125 kurangi 110. Berarti ini, benar ya? Dikurangi 115 berarti ini 30 ya kan. Nah pertanyaannya delta M. Delta M itu apa? Berarti M2 dikurangi M1 berarti 30 kurangi 15 berapa? 15. Dia positif negatif? Positif berarti meningkat. Maka jawabannya ekuitas meningkat 15 juta. Itu nomor 11. Berikutnya, nomor 12. Diketahui selama satu periode aktiva, sama yang tadi ya, kayak nomor 10. Delta H-nya 50, kemudian ada delta U-nya 2. Yang ditanya adalah delta M. Tadi delta M itu apa? Delta H dikurangi dengan delta U, berarti 50 kurangi 22, ini 28. Karena bertambah, karena positif berarti bertambah. Maka jawabannya yang C. Itu ya, 10, 11, 12. Ada yang ditanya nggak? Kalau tidak ada, terusin ya. Sekarang lihat ini, pada tanggal 9 September dibayar utang. Kalau dibayar, berarti utangnya akan berkurang. Bunganya bertambah. Perubahan transaksi tersebut dalam persamaan akuntansi. Nah, kita nambah utang. Nah, ini kan kalau di PDA kan ada ya PDA
PDA itu kan nanti ini ada harta, di sini ada utang, kemudian ada beban. Nah, ini hutangnya itu 108, bebannya itu berapa? Ini kan berkurang, ini di sini dia berkurang, berarti dicatatnya pakai kurung gitu kan. Beban bunga itu dia akan mengurangi modal, ya kan? Modalnya akan berkurang. Berapa modalnya berkurang? Modalnya berkurang 180, ya kan? Berarti hartanya berkurang berapa? Lihat ini 1.800.000 980 kan harus sama tadi ya kan? Ininya apa? Balance harus kiri kanannya sama. Maka kas berkurang 1.980, modal berkurang 180, hutang berkurang 1.800. Ini betul, ya kan? Ini salah, kas bertambah. Ini salah. Ini apa salahnya? Ini hutang. Ini yang salahnya ini. Ini salahnya apa? Ini kasnya bertambah. Jawabannya 13 adalah yang A. Berikutnya 14. Melunasi hutang. Berarti hutang kita gimana? Hutangnya berkurang. Hutang berkurang berarti kas kita juga akan berkurang. Maka akun apa yang akan berubah? Kas berkurang, ya kan? Hutangnya berkurang. Berarti jawabannya yang D. Itu nomor 14. Terakhir sekarang kita lihat nomor 15. 15 kita lihat, ini membedakan antara transaksi ekstern dan intern. Ekstern itu berarti berhubungan dengan orang lain atau perusahaan lain. Membeli perlengkapan, kalau kita beli berarti kita berhubungan dengan penjualnya. Maka ini pasti ekstern, ya kan? Pembelian peralatan, ini juga sudah pasti ekstern karena berhubungan dengan perusahaan lain. Pemakaian perlengkapan. Nah, pemakaian perlengkapan ini tidak berhubungan dengan orang lain, maka ini dia pasti salah, ya kan? Ini kenapa balik lagi? Itunya kemana tadi? Bentar. Bentar ya, ini ada gangguan. Hujan besar soalnya di sini. Bisa dipanggilnya. Nah, jadi kita tinggal membedakan. Nah, ini ada. Di share screen-nya ada? Ada nggak? Halo? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ya, punten tadi hilang dulu ke bawah angin mungkin ya. Nah, ini pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan itu berarti dia intern, gitu kan? Membeli komputer berarti ini ekstern kan, karena berhubungan dengan perusahaan lain. Penyusutan ini juga intern. Nah, maka yang eksternnya berapa? 1, 2, 4. Jawabannya adalah yang B. Ini tadi bisa kita tahu kan 1. Yang ada angka 1-nya betul, berarti ini pasti salah. Ada angka 3-nya salah, udah pasti jawabannya yang B. Itu untuk materi kita hari ini ya. Saya mengingatkan bahwa untuk sistem informasi akuntansi yang harus kalian hafalkan, yang pertama adalah siklus, yang tadi ya, siklusnya itu pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan itu apa saja. Yang kedua adalah PDA, persamaan dan akuntansi itu kayak gimana bentuknya, yang tadi ya HUM. Karena untuk SBMPTN dulu itu sering dia pakai soal HUM. Itu tadi yang saya contohkan itu soal yang agak sederhana ya. Sebenarnya ada soal yang lebih sulit gitu kan. Kita ngitungnya lebih panjang. Ya pakai perubahannya pakai persentase gitu itu ada ya. Contoh soalnya ini banyak ini ya. Hati-hati ini untuk PDA. Jadi selain rumus juga hitungannya banyak. Kemudian yang ketiga, kalian harus tahu nama-nama akun. Mana yang masuk harta, mana yang masuk hutang, mana yang masuk modal, mana yang pendapatan, mana yang beban.
Berikutnya kalian harus bisa membedakan mana yang nominal dan real. Nah, itu untuk di sistem informasi akuntansi. Ini yang paling sering. Nah, sebenarnya untuk pengguna pernah keluar tapi kan jarang. Ini yang paling sering itu berkaitan dengan siklus, dengan PDA, juga dengan jenis-jenis akun ini. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya nanti kita lanjutkan minggu depan untuk materi tentang pencatatannya. Nanti di sana PR-nya ditambah lagi dengan adanya mekanisme debat kredit. Jadi PR-nya banyak ya untuk kalian untuk akuntansi ini gitu ya. Ini 3 ini dulu harus hafal biar nanti begitu masuk ke pencatatan kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada yang ditanya nggak sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, mau saya tutup. Cukup sekian gitu ya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap sehat, tetap semangat ya kan. UTBK bentar lagi nih April gitu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.